Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Polda Jawa Barat membuka laporan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pemerkosaan dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Sejauh ini menurut polisi, 2 korban baru sudah mengadukan kasus dugaan pemerkosaan dokter Priguna ke rumah sakit, namun belum melapor ke polisi. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan menyebut, 2 kasus baru dokter Priguna merupakan peristiwa berbeda dengan laporan yang pertama. 2 korban baru tersebut adalah pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi memberikan ruang bagi korban yang belum berani melapor untuk segera melapor ke polisi. Masyarakat yang menjadi korban ya bisa datang ke Polda ataupun ke rumah sakit. Kita terus berkolaborasi dengan pihak rumah sakit. Dua korban itu pasien atau dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Pak, ini apakah 2 korban yang pasien itu dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama. Polisi masih mendalami kasus pemerkosaan dokter Priguna dari pelaku dan para saksi. Polisi sedang mendalami sejak kapan pelaku melakukan aksinya. 13 saksi telah diperiksa termasuk korban pertama. Infus, sarung tangan, suntikan, dan jarum suntik disita sebagai barang bukti. Sementara itu, buntut dari pemerkosaan dokter PPDS di Bandung, pemerintah menghentikan sementara pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nantinya selama 1 bulan akan dilakukan perbaikan dan pengawasan lebih optimal. Kementerian Kesehatan akan memberlakukan pemeriksaan mental bagi peserta program pendidikan anestesi. Kementerian Kesehatan juga nantinya meminta surat tanda registrasi dokter Priguna dicabut agar tidak mendapat izin praktik. Gimana Pak Menteri kabarnya? apa? Kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mendalami dugaan korban pemerkosaan dokter PPDS Anestesi Priguna Anugrah Pratama bertambah dari 1 menjadi 3 orang. Selain 1 orang keluarga pasien, polisi tengah menyelidiki 2 korban lainnya yang merupakan pasien. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Kalau 2 korban ini kebetulan yang bersangkutan pasien, jadi peristiwanya berbeda dengan peristiwa yang sedang kita tangani, dan itu memang waktunya juga berbeda dengan waktu yang kejadian kita tangani sekarang. Rata-rata modusnya sama, jadi dengan dalih mengambil sampel darah ataupun mengambil sampel DNA dan sebagainya, kemudian korban dibawa ke tempat yang sama, ke lokasi yang sama, kemudian diberikan obat bius, setelah itu dilakukan pemerkosaan terhadap para korban. Merespons kasus ini, Universitas Padjadjaran memecat tersangka yang merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi UNPAD. Rektor UNPAD Arif Syamsul Laksan Kartasasmita mengatakan tidak menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa PPDS anestesi. Pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan, sudah melakukan tindak pidana
Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, modus yang dilakukan tersangka dengan melakukan pengecekan darah kepada korban yang merupakan keluarga pasien, yakni anak pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi dan memasang infus. Obat bius kemudian dimasukkan melalui selang infus. Polisi dan Rumah Sakit Hasan Sadikin berjanji mengawal kasus ini dan mendorong korban lainnya untuk berani melaporkan pemerkosaan yang dilakukan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi dan pihak rumah sakit berjanji akan mengawal dan juga memberikan pendampingan. Lalu apa yang harus dilakukan agar korban pemerkosaan berani untuk melaporkan diri ke posko pelaporan? Kita akan bahas bersama dengan psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat petang Mbak Novita dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke, yang kita bisa lihat dari insiden ini apa? Tempat kejadian perkara kan di rumah sakit, kemudian juga korban adalah perempuan. Rumah sakit di mana harusnya ada tempat yang paling aman untuk berobat, untuk memulihkan kesehatan bagi keluarga maupun juga bagi pasien dan juga keluarganya. Apa yang bisa kita baca? Kalau saya melihat adalah edukasi sih Mbak Maidop, bahwa menjadi korban dalam hal ini adalah anak daripada pasien yang harus dilindungi oleh dokter tetapi malah dijadikan sebagai korban. Saya melihat yang pertama adalah harus tahu dulu bahwa Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, saya sendiri selain seorang psikolog juga background dari Magister Hukum dan tesis saya tentang Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini Mbak. Jadi yang bisa dilakukan dan biasanya korbannya adalah perempuan dan anak, mengumpulkan bukti. Ini langkah yang pertama. Dan harus tahu di pasal 25 ayat 1, korban itu adalah saksi. Jadi tanpa harus ada orang lain yang menyaksikan, korban adalah saksi. Ini banyak yang tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa korban itu bisa menjadi saksi sekaligus. Kalau ada punya bukti secara digital atau dengan visum et repertum, ini juga bisa dilampirkan. Yang kedua biasanya dalam laporan ini ada rasa malu Mbak Maidop yang terjadi karena takut disalahkan dan takut diintimidasi. Dan kalau kita lihat dari kasus ini ada pertanyaan atau statement dan dikeluarkan oleh security daripada rumah sakit HS ini ya di Bandung yang justru seakan-akan memojokkan korban ini. Dan yang ketiga adalah tidak percaya Mbak dengan sistem yang nantinya akan membela mereka, korban dalam hal ini. Nah, dengan mengetahui bahwa hak daripada korban dengan adanya Undang-Undang TPKS nomor 12 2022 ini, saya yakin ini kalau disosialisasikan dengan lebih baik lagi, korban walaupun yang sudah lama kasus kejadiannya sangat bisa diungkapkan kembali kalau mereka bisa menyimpan salah satu bukti yang pernah ada, gitu ya. Yang lain yang harus juga diketahui bahwa jangan laporkan pergi dengan sendirian, Mbak Maidop. Kalau bisa ada salah satu orang yang menemani dan paling bagus kalau ada di bagian hukum. Jadi dalam hal ini ada pengacara atau lembaga hukum atau LPSK atau Komnas Perempuan atau pendampingan dengan psikolog. Jadi Mbak Novita, maaf saya potong, apa yang kemudian harus disampaikan polisi agar korban nanti yang kemungkinan jumlahnya, kita tahu kemarin masih 1, kemudian sekarang juga hari ini bertambah, yang bisa disampaikan oleh polisi untuk meyakinkan korban untuk bisa berani melapor? Biasanya yang paling ditakutkan adalah pada saat membuat BAP Mbak, itu ada interogasi yang sifatnya mengintimidasi. Jadi biasanya terintimidasi ini yang membuat korban tidak mau melanjutkan prosesnya. Ada yang harus diketahui, ada trauma info, bahwa artinya harus dengan penuh empati, sabar, dan tidak mengintimidasi. Jadi tidak menanyakan seakan-akan korban itu sebagai pelaku atau berusaha untuk bisa mengkreasikan situasi sehingga dia menjadi
kenapa menjadi korban. Nah, ini biasanya yang terjadi. Nah, harus penuh dengan kasih, dengan empati, sehingga korban tidak disudutkan. Nah, biasanya korban tidak mau melanjutkan laporan polisi kalau di dalam ruang konseling saya, Mbak. Karena waktu penanganannya itu tidak dengan empati. Intimidasinya membuat mereka mundur, belum lagi bicara reputasinya hancur, Mbak. Karena nama dan juga latar belakang data pribadi itu bocor di dunia maya. Ini yang membuat mereka berpikir ribuan kali sehingga pelaku-pelaku seperti ini tidak bisa ditangkap karena tidak cukupnya laporan yang masuk. Oke. Bagaimana kemudian bisa membuat korban ini berani gitu ya, apabila mereka mungkin benar jadi korban dari dokter PPDS ini, untuk kemudian berani melapor seperti yang Anda katakan tadi, ada trauma, kemudian juga ada ketakutan untuk mencari keadilan, tapi juga tanpa mendiskreditkan korban? Validasi perasaan korban, Mbak. Jadi memvalidasi bahwa yang kamu alami itu bukan salah kamu. Karena biasanya akan muncul pertanyaan, kamu sih kok kenapa pakai bajunya yang terbuka? Kamu sih karena pakai rok. Kamu sih menggoda. Nah, ini yang menyudutkan posisi korban, yang membuat korban berpikir kalau nantinya disalahkan. Dan ini masih terjadi dalam sistem hukum kita. Oke. Jadi buat saya ini harus ada yang disebut dengan dukungan, Mbak, bukan penghakiman. Sehingga korban tahu bahwa ini hak dia untuk didampingi, hak dia untuk melapor, hak dia untuk mendapatkan keadilan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Oke. Mbak Novita, ini kan kasusnya adalah pemerkosaan dengan obat di rumah sakit dan kemudian juga menggunakan obat-obatan anestesi, obat bius begitu. Bagaimana kemudian tahu kalau korban ini merupakan korban pelecehan? Dan prosesnya juga mungkin itu sudah berlalu waktunya, dalam beberapa waktu lalu. Ini juga harus ketahui sebagai korbannya, bahwa harus mengumpulkan barang bukti, Mbak. Dan salah satu yang paling penting adalah pakaian. Pakaian dalam hal yang dikenakan di saat itu dan simpan bukan di kantong plastik, tetapi di kantong kertas. Ini akan membuat bukti daripada nantinya pada saat visum et repertum ini menjadi salah satu bukti yang paling baik sekali. Lalu yang kedua, jangan lebih dari 72 jam. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Psikolog keluarga Novita Tandri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Mbak Novita.